Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Idola. Hari ini kita akan belajar atau membahas tentang bagaimana menulis di jurnal. Bagaimana menulis di jurnal yang baik dan benar. Sebelum kita ke cara penulisan, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu jurnal. Ya. Jurnal adalah sebuah publikasi periodik dalam bentuk artikel yang diterbitkan secara berkala. Dalam hal ini biasanya jurnal diterbitkan dalam waktu interval seperti 4 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun. Jurnal memiliki beberapa jenis. Di antaranya adalah professional or trade journal, yang kedua popular journal, dan yang ketiga scholarly journal. Jurnal memiliki cakupan materi yang luas namun sangat padat, hanya terdiri dari 6 hingga 8 halaman. Namun di setiap kalimatnya bernilai ilmu pengetahuan. Tujuan membuat jurnal adalah untuk mengembangkan sebuah penelitian yang telah ditulis serta menjadi acuan untuk para peneliti lainnya sedang melakukan kegiatan penelitian yang sejenis. Jurnal pada umumnya berisi sejumlah referensi yang menjadi rujukan penulisan tiap artikel. Jenis artikel yang ditulis tak sebatas laporan penelitian, namun bisa juga berupa review literatur. Jurnal ada juga yang biaya publikasinya gratis, ada juga yang berbayar. Umumnya susunan jurnal itu terdiri dari yang pertama ada 8 ya. Yang pertama judul, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat bahan dan metode, yang kelima hasil, yang keenam pembahasan, ketujuh kesimpulan, dan yang kedelapan daftar referensi atau daftar pustaka. Apa itu judul? Dalam jurnal, jurnal harus memiliki judul yang jelas dan menarik. Karena dengan membaca judul ini sudah kira-kira pembaca itu sudah mengetahui inti dari jurnal itu apa tulisannya, tanpa harus membaca keseluruhannya, gitu ya. Judul tidak boleh memiliki makna ganda. Saran ya untuk membuat judul itu tidak boleh lebih dari 12 kata. Jurnal berbahasa Indonesia dan lebih dari 10 kata jurnal berbahasa Inggris. Judul ditulis di tengah atas halaman menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal atau bold. Kemudian yang di bawah judul itu ada nama penulis, nama penulis. Kemudian kalau ada pembimbing atau penulis kedua, berarti nama penulis kedua, nama penulis ketiga, dan seterusnya tanpa gelar akademik. Dianjurkan disertai nama lembaga afiliasi, misalnya kerjanya di mana, di perguruan tinggi atau di sekolah atau di kantor atau di lembaga penelitian yang lain-lain. Harus disarankan ya untuk menyertakan lembaga afiliasi. Mungkin kalau di perguruan tinggi ya nama prodi, nama fakultas, universitas, dan dianjurkan menyertakan alamat email. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya isi dari jurnal itu adalah pendahuluan. Pendahuluan adalah pernyataan yang abstrak ya, maksudnya setelah penama itu ada abstrak ya. Abstrak ini bersifat seperti etalase, di mana dengan membaca abstrak saja pembaca itu akan tahu kira-kira apa isi dari tulisan kita, ada tulisan kita itu.
itu namanya abstrak. Abstrak biasanya dibuat berbahasa Indonesia, ada juga yang harus bahasa Inggris karena mungkin dipublikasikan di tingkat internasional. Abstrak itu berisi harus memiliki keyword atau kata kunci di bagian bawahnya. Nah, selanjutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan adalah pernyataan dari kasus yang sedang Anda selidiki. Ini pendahuluan. Biasanya di bagian ini kita harus memberikan informasi kepada pembaca untuk memahami tujuan spesifik dalam rangka teoritis yang lebih besar. Pada bagian ini juga mencakup latar belakang masalah, ringkasan dari setiap penelitian yang telah dilakukan, dan bagaimana sebuah percobaan membantu untuk menjelaskan atau memperluas pengetahuan di bidang umum. Kemudian ingat, jangan membuat pendahuluan ini terlalu luas supaya pembaca tidak bingung arahnya kemana. Jadi lebih fokus, spesifik, mendalam. Kemudian yang keempat, kalau ini berupa percobaan maka di situ diceritakan tentang bahan atau metode, ya, atau metode kalau di penelitian itu. Di dalam bagian ini kita harus menjelaskan tentang proses penulisan atau proses penelitiannya atau percobaannya yang dilakukan. Informasi yang dijelaskan di sini mencakup desain, ya, desain penelitian atau desain percobaan, peralatan yang dipergunakan atau instrumen untuk mengumpulkan data, metode dalam pengumpulan data, gambaran lokasi, dan jenis pengendalian. Perlu diperhatikan pada bagian ini kita harus jelas menjelaskan secara rinci dan jelas, hindari kata-kata yang konotatif atau yang membingungkan, yang memiliki makna ganda. Jadi to the point, jedet, sehingga pembaca bisa langsung paham dengan informasi yang kita tulis. Kemudian pada berikutnya ada pembahasan hasil, ya, ada hasil. Pada bagian hasil ini kita dapat menyajikan data yang ringkas. Tujuannya adalah menyajikannya di dalam bentuk-bentuk yang mudah dipahami seperti teks, tabel, gambar. Ya, perlu diingat pada bagian ini informasi yang diberikan hanya hasil, ya, hanya hasil yang disajikan. Tidak ada interpretasi data maupun kesimpulan dari data yang Anda dapat. Sebuah data yang diinformasikan harus disajikan dalam bentuk tabel atau gambar, menggunakan teks naratif, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak bermakna ganda. Berikutnya nomor 6 adalah pembahasan. Dari data yang kita peroleh atau data yang kita sajikan di hasil ini, barulah kita membahasnya secara detail bagaimana pada bagian pembahasan ini. Kita bisa menafsirkan data-data yang ada dengan pola yang diteliti atau yang diamati. Dari setiap hubungan antar variabel, percobaan yang penting, dan korelasi antar variabel dapat dilihat dengan jelas. Jadi disinilah kita menjelaskan hubungan antara variabel percobaan dan lain-lain. Kita harus menyertakan sebuah penjelasan yang berbeda dari hipotesis atau hasil yang berbeda atau serupa dengan setiap percobaan terkait atau dengan penelitian yang dilakukan orang lain atau penelitian yang relevan. Perlu dicatat bahwa setiap penelitian atau percobaan yang dilakukan tidak harus merujuk pada hasil besar atau kecenderungan untuk menjadi penting. Kalau memang jika menemukan hal negatif, kita bisa menjelaskannya, apa penyebabnya. Barangkali dari hasil negatif itu kita justru mendapat hasil penting yang harus diubah pada kegiatan penelitian selanjutnya. Inilah di pembahasan itu. Kemudian berikutnya ada kesimpulan. Dari semua hal yang sudah kita tulis dari awal, maka disinilah letaknya kita menyimpulkan atau hasil dari keseluruhan kalimat tulisan yang kita buat atau artikel yang kita buat. Di sini penulis membuat kata-kata yang mewadahi semua hasil dari penelitian, apa yang disebut dengan konsepsi atau kesimpulan. Kemudian di terakhir, ya, kita harus membuat daftar pustaka atau daftar referensi
otomatis kita akan membuat sesuai dengan aturan-aturan penulisan, dan yang paling banyak berlaku di dunia itu adalah di dunia internasional itu di jurnal-jurnal itu adalah APA ya, yang kita gunakan adalah APA, American Psychologist apanya apa itu. Pada bagian daftar pustaka merupakan kumpulan nama-nama literatur yang kita gunakan sebagai referensi dalam pembuatan jurnal. Dari keseluruhan informasi yang berupa kutipan, kita harus menuliskan daftar pustaka sesuai aturan penulisan. Kalau di ini saya kasih, kalau di Word atau di Microsoft Word itu ada alat yang namanya Mendeley, atau kita harus menginstal yang namanya Mendeley, atau ada khusus di bagian atas itu ada reference atau referensi, alat yang berfungsi untuk mengatur tentang ini, tentang literatur, tentang referensi dan lain-lain. Tapi lebih mudah pakai Mendeley, karena dengan Mendeley kita bisa langsung mengambil bukunya. Untuk khusus untuk Mendeley mungkin akan kita berikan pada video berikutnya. Untuk saat ini kita cukupkan sekian dulu. Silahkan membuat jurnal, membuat artikel untuk jurnal maksimal 10 halaman.